aja kan udah 35 tahun, saya juga kan pengen hamil juga kan, pengen punya anak juga, jadi pengen cepet-cepet merit aja lah gitu. Mbak Yeni, Rio tau gak sih hubungan Mbak Yeni dengan Mas Sandi sendiri? Aku kan sama Sandi baru deket aja, baru teman. Kalau misalnya dia tahu pun nggak ada masalah ya, aku nggak ada masalah. Atau dia juga udah punya pacar baru gitu. Kalau aku kan belum pacaran. Oh belum ya? Nah Mas Sandi, Mas Sandi, ya kasih supportnya seperti apa nih dengan keadaan Mbak Yeni sekarang? iya, kalau dari saya sih pasti full support lah ya. Karena kan saya sama ini kan juga udah terlibat suatu pekerjaan juga. Otomatis kan saya akan sering bersama dia kan untuk satu proyek-proyek itu program. Tapi ya pasti yang namanya orang yang lagi namanya sakit hati ya, pasti kan cerita akhirnya saya kepengang, akhirnya saya jadi apa ya namanya iba ya. Saya ingat ini juga kasihan gitu loh. Maksudnya gimana kayak kalau wanita itu disakitin sama aja. Kalau saya melihat dari sisi saya ini, kalau gue nyakitin wanita itu sama aja gue nyakitin ibu gue gitu loh. Apalagi dalam kondisi yang tadi saya juga prihatin sekali gitu kan, dengan kondisi yang apa namanya KDRT ini ya saya sih cuma berharap supaya ini segera selesai secara damai. Kalau saya dari posisi ini itu juga semuanya bisa mendapatkan kesadaran lah. Maksudnya pagi dari pihak laki-lakinya, ini orang yang baik, Hen ini orang yang baik gitu. Dia mau berkorban untuk keluarga, dia mau berkorban untuk pasangannya, tapi dengan sikapnya apa namanya pasangannya si Heni ini membuat dia jadi akhirnya banyak pekerjaan dia yang terbengkalai. Dia kan juga harus menata hidupnya lagi yang baru. Dia kan harus move on. Kalau misalnya ketemu partner-partner bisnis saya dan Heni, akhirnya yang diomongin malah curhatan-curhatan atau nggak dia down kan, akhirnya kan kita nggak bisa menuju objektif kan. Pekerjaan-pekerjaan kita kan juga sedikit terbengkalai karena hal tersebut. Ya, tapi saya terus memberikan kesempatan juga untuk Heni untuk tetap semangat untuk move on ya. Jadi ya dari sisi psikologinya Heni ini yang makanya saya selalu memberikan dia support, dia bisa ketawa aja saya udah senang gitu. Akhirnya lama-lama kan dia bisa melupakan masalah, dia nggak bukan bisa melupakan, maksudnya dia bisa menimbun semua kehidupan masa lalunya dia gitu. Apalagi kan dia seorang wanita yang harus dimuliakan buat kita sebagai seorang laki-laki ya. Kalau kejadian-kejadian seperti ini kan banyak sekali orang-orang juga mengalami ya kan, KDRT ataupun kekerasan rumah tangga. Ya saya cuma mengingatkan tadi satu hal, yaitu apa? Ketika kita menyakiti wanita, berarti sama aja kayak kita menyakiti ibu kita. Sadarkan hal ini diri kita supaya kita bisa bergerak dan kita bisa sadar supaya bisa lebih baik ke depannya. Itu aja sih kalau dari saya ya. Saya masih dalam porsi itu soalnya. Nanti apa sih kerjaan dengan Mbak Yeni sendiri apa sekarang ini? Ya saya juga ada rencana sama Mbak Hini kan mau kita bikin produksi untuk salah satu apa namanya mungkin web series, dan kebetulan saya kan juga seorang saya kan dulu pernah production house juga kan punya. Ya akhirnya ini juga memberikan saya semangat lagi. Oh gitu ya, kamu harus balik lagi ke yang dulu kamu seperti apa gitu kan. Saya kan juga lagi recovery dalam hal narkoba kemarin kan. Artinya dia juga memberikan semangat saya. Jadi dari situlah saya punya saya selalu ingat kebaikannya dia. Dari ucapannya dia, memberikan semangatnya dia kepada saya. Ya sudah selayaknya ya saya juga mendukung Heni dalam saling support ya. Saling support itu saya sama Heni ya akhirnya saling support gitu. Dengan kondisi Heni yang sekarang terjadi ya otomatis saya harus bisa memberikan dia semangat kan, paling nggak bisa mendampingi dia gitu. Selain dalam pekerjaan saya dengan dia gitu. Yaitu, dan dia juga memberikan support kepada saya untuk kembali lagi ke kehidupan saya yang sebelumnya, yaitu saya sebagai seorang artis, saya sebagai seorang public figure, saya sebagai seorang pesinetron, saya sebagai seorang produser, saya sebagai seorang pengusaha. Artinya saya mulai dibangkitkan lagi oleh Heni. Sudah sewajarnya saya melakukan hal yang sama kepada Heni untuk tetap semangat bisa bangkit lagi. Itu aja sih. Mas, tapi kemarin apa yang sempat lihat di Instagram sempat menyatakan I love you Heni Mona, ditanggapan gimana? Coba saya sedikit bisa luruskan ya. Hubungan antara klien kami Mbak Heni sama Mas Sandi itu hanya sebatas teman sahabat. Karena kami sudah sampaikan masukan positif kepada Mbak Heni bahwa sementara jalannya proses perceraian di pengadilan agama itu harus kita hormati.
Jadi antara manusia hubungan mereka adalah persahabatan yang sudah terbangun sebelum ada proses perceraian ini. Jadi kepada teman-teman saya sampaikan Dan tidak ada pekerjaan juga ya? iya, Dan pekerjaan juga tidak ada praduga atau prediksi bahwa ada hubungan antara Mbak Heni dengan Mas Andi. Karena dalam konteks ini masih ada proses hukum yang sementara berjalan. Kita menghormati itu dulu dan Mbak Heni juga hormati itu. Jadi entah kedepannya seperti apa, kami juga tidak mengetahui. Tetapi hubungan ini kan adalah hubungan persahabatan dan pekerjaan yang sama di bidang yang digeluti bersama. Partner Jadi, kerja. ya, jadi partner kerja, tidak ada hubungan apa-apa dalam tanda kutip bahwa konteksnya hanya pekerjaan. Jadi untuk menghormati proses. Ya memang jiwa muda Mbak Heni sama Mas Andi bisa, tetapi kan ini kan kita menghormati proses hukum. Proses hukum di atas segala-galanya. Kita selesaikan dulu masalah hukum. Di kemudian hari nanti itu hanya Tuhan yang tahu bagaimana proses bila terjadi sesuatu antara hubungan manusia dengan manusia. Step by step ya. Ya. Kayak ini cuman ingin menegaskan aja, berarti setelah putus cerai ini sudah siap ready untuk buka hati lah. nikah. Nggak usah buka hati lah, langsung nikah ya saya. Langsung nikah, saya kan udah sakit hatinya dalam-dalam, nangis-nangis juga. Aduh, udah kalau saya melihat masa lalu tuh saya jadi udah bisa tertawa untuk menertawai masa lalu saya. Segitu bodohnya ya seorang Heni gitu, maksudnya mau udah dipukulin gitu, nggak dinafkahin gitu kan, udah keluar masuk penjara masih mau juga. Ya itu mungkin saat itu saya mau menjadi istri yang soleha ya, tapi dapatnya nggak baik ya. Kalau ada yang lebih baik dari dia kenapa enggak kan gitu. Tapi kalau buru-buru takut nggak salah pilih lagi Mbak? Kalau buru-buru nggak takut salah pilih lagi? Kalau salah pilih lagi sih ya itu urusan Allah ya gitu. Tapi saya kan pasti ada perkenalan dulu untuk lebih dekat lagi kayak gitu, lebih tahu dalamnya seperti apa. Kalau misalnya Allah sudah mengatakan saya berjodoh dengan siapapun itu gitu ya, saya udah nggak mau pacaran lagi. Kayak maksudnya kalau pacaran lagi kayak masih anak ABG aja kan, udah 35 tahun. Saya juga kan pengen hamil juga kan, pengen punya anak juga, jadi pengen cepet-cepet merit aja lah gitu. Mbak Heni gak trauma gitu kan, pernikahan kemarin sampai dapat KDRT terus nggak dinafkahin, terus setelah ini pengen langsung nikah aja gitu? Trauma sih pasti trauma ya, nggak mungkin nggak trauma gitu kan. Bohong kalau saya nggak trauma. Saya juga sampai ke psikiater, sampai ke psikolog, berarti kan ada depresi dalam diri saya ya. Tapi kalau saya trauma terus nanti saya nggak nikah lagi dong. Kalian kan enak udah punya istri, punya suami. Kalau aku kan butuh kasih sayang juga, butuh dipeluk-peluk juga kan gitu. Berarti menegaskan aja nih Mbak, berarti Mbak ini tidak mau rujuk ya? Enggak, aku nggak mau rujuk. Kemarin sih ada juga sih temennya yang nelfon aku gitu, Hen, lo masih sayang gak sama Rio gitu? Kalau masih sayang nanti gue bilangin deh sama dia gitu. Terus ada juga beberapa komen, udah Mbak nggak usah cerai, balikan aja lagi. Nggak tahu ya, mungkin di sananya menyesal kali, mungkin aku nggak tahu gitu.